Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Ya, hari ini saya akan bahas IHSG dan sektoral aja lagi. Buat teman-teman yang baru gabung atau baru join di Ichimoku Trader. Ini semoga bisa mengerti ya. Kenapa saya hanya mengajar tentang IHSG dan stock pick, tidak memilihkan saham. Saya hanya sektoral aja sama nyari indeks. Itu supaya teman-teman atau saya itu tidak ingin pom-pom ya sebuah saham. Ya. Oke, itu aja. Kita langsung aja mulai ya. Saya di sini menggunakan Ichimoku MA20 sama Bollinger Band sama MA200 ya. Itu aja yang saya pakai. Sisanya base, support dan resisten ya. Sekarang IHSG sedang menguji area resisten ya. MA200 ditembus ya. Jika berhasil bertahan di atas 6.940 untuk 1 minggu ke depan, maka IHSG berpotensi breakout lagi sampai ke 7.000. Tapi jika IHSG masih gagal bertahan di atas harga 6.937, maka IHSG mungkin masih akan sideways dan menguji lagi area support di sekitaran harga 6.860 sampai 6.814 kembali. Dan jika area ini ditembus, maka akan menguji area 6.700 kembali. Oke, itu secara daily ya. Weekly-nya tuh IHSG masih oke sih, mungkin akan menguji area 6.940 untuk 1 minggu ke depan. Ya, jika gagal maka IHSG masih berpotensi koreksi menguji area 6.624 atau sideways ya. Oke, kita langsung masuk aja ke sektoral biar cepat. Oh ya, untuk sektoral kita pakai IDX ya. IDX di sini ada BUMN, ada quality, tapi yang kita pakai itu sektoral yang transportasi, teknologi dan lain-lain ya. Oke, langsung aja biar cepat. IDX transportasi. Oh ya, ini di sini disclaimer on ya, bukan ajakan membeli. Oke, buat teman-teman yang di sini sektoral juga nggak bisa dibeli ya. Oke. Tapi hanya sebagai pembantu buat teman-teman nyari saham yang bagus itu sektor apa gitu ya. Nah, kalau transportasi ini dia diuji udah 5 hari ya. Ya dia nggak naik nggak turun situ aja. Mungkin ini akan turun menurut saya ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa menembus area resisten dan dia nggak bisa juga di area support, tapi udah pernah dites area supportnya. Ya, jadi kemungkinan dia akan menguji area support terlebih dahulu daripada menguji area resisten. Ya. Dan dia sudah berada cukup lama di area resisten dan belum berhasil bertahan ya. Oke, secara weekly dia berusaha bertahan di area resisten ya. Jika dia berhasil bertahan di atas harga 1926 ini, mudah-mudahan dia bisa menguji area 1978. Ya, kalau bisa ditembus baru lancar lagi. Kalau enggak, dia akan koreksi lagi menguji area 1875 sampai 1848. Oke. Jadi kesimpulannya indeks transportasi masih sideways dan kurang menarik. Kenapa? Karena emang masih kurang menarik ya. Masih sideways.
Sekarang kita bahas IDX teknologi. Teknologi ini udah mau naik ya. Untuk daily-nya udah mau naik. Ya penurunannya cukup lama ya. Mungkin akan nguji area 5025 ya. Ya ini kan udah berminggu 3 minggu itu dia turun tuh. Minggu keempatnya naik. Ya mudah-mudahan dia bisa bertahan di atas 5040 ya. Kalau dia bisa bertahan di situ, mudah-mudahan dia bisa menguji 5220 ya, 5220 sampai 5440 ya. Ya kalau cukup menarik sih menurut saya. Kalau teman-teman ingin mencari saham-saham teknologi masih oke sih menurut saya. Ya, cari saham-saham yang bagus, jangan yang gorengan. Gorengan boleh, tapi jangan di hold gitu. Kalau udah cuan jual gitu. Oke. Berikutnya IDX infrastruktur. Infrastruktur masih kurang menarik ya, masih tertahan di area resisten. Untuk daily-nya, weekly-nya kita lihat. Weekly-nya masih merah, sideways area resisten mungkin akan turun menguji area support 835 sampai 830 atau 828 ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 828 mungkin dia akan koreksi lagi gitu. Jadi infrastruktur kurang menarik juga ya, teknologi yang menarik. Oh ya, kita belum bahas energi. Energi juga menarik nih ya. Mulai ada tanda-tanda kenaikan ya dari beberapa hari yang lalu. Secara daily-nya ini IDX energi menarik ya. Nah, weekly-nya juga menarik, ini masih naik terus. Udah breakout naik ya. Mudah-mudahan dia bisa bertahan di atas 1920 ya. Kalau dia bisa bertahan di atas 1920, maka dia bisa menguji area lagi resisten 1950 sampai 2050. Kalau kuat, kalau nggak kuat, ya mungkin sideways-nya 1940 sampai 16 atau 1700 lah ya. Oke, masih menarik dikasih energi. Berikutnya ada DX industri ya. Industrinya sideways di atas ya, mungkin akan koreksi untuk secara daily. Secara weekly-nya masih oke. Kalau bisa bertahan di atas harga 1200 ya, mudah-mudahan bisa ke 1225 sampai 1250. Kalau dia gagal ya udah koreksi lagi dong. Berikutnya ada healthcare ya. Healthcare menarik ya. Berminggu-minggu naiknya ya. Berhari-hari naik maksud saya. Oke, cakep tuh. Naiknya kencang. Ya. Ya, mungkin kalau koreksi bisa ke 1500 atau 1526. Ya, kalau teman-teman belum punya ya masih bisa ditunggu dia koreksi, jangan langsung diambil ya, ini sudah tinggi soalnya untuk secara weekly. Kalau secara daily ya mungkin akan koreksi, jadi harus hati-hati. Oke. DS Health menarik ya, tapi jangan langsung dihajar, dipantau terlebih dahulu karena teman-teman udah ketinggalan kereta, harusnya ngambil di waktu ini nih yang masih belum jalan ya, masih sideways tapi di bawah, jangan sideways di atas diambilin ya. Kalau teman-teman ngambilnya di resisten ya, teman-teman harus nyari resisten berikutnya apakah ada. Kalau belum ada berarti nunggu dia breakout
baru atau breakout new high ya. Nah itu chance-nya lebih kecil daripada nunggu dia ke support kita ambilin baru dijual ke atas. Oke, jadi mending kita nunggu di area support. Oke, health oke. Finance ini doji tapi naik ya, udah di area MA 200, di atas MA 200 cakep. Ini juga mungkin minggu depan bakalan koreksi lagi nih ya, mungkin area-area 1420 atau 1425 ya. Mudah-mudahan dia bisa breakout area 1450 sampai 1460 ya. Kalau dia bisa breakout, mudah-mudahan bisa ke 1500 kembali dan bisa trend kembali ya untuk weekly-nya. Daily-nya masih santai-santai ya, tapi ini udah area resisten banget nih ya. Kalau dia bisa nggak jebol 1420 cakep banget nih. Berikutnya ada basic industry ya, basic material maksud saya, salah sebut ya. Area resisten juga masih koreksi ya, tapi seminggu ini udah cakep banget sih. Mungkin akan koreksi ya, mungkin akan menguji lagi area 1100 1010 maksud saya. Kalau dia udah mantul baru teman-teman ambil ya, jangan dihajar sekarang. Kalau dia udah koreksi kayak tadi ya, tuh udah koreksi kayak gini, nah baru diambil ya. Kalau dia udah sideways kita ambil gitu, jangan dia udah naik kayak gini, udah doji kayak gini baru diambil. Tuh kita nguji dia harus breakout, ternyata dia masih koreksi ya, itu chance-nya lebih kecil. Kalau chance-nya lebih kecil, teman-teman beradu nasib ya. Karena bandarnya itu nggak pakai nasib, dia pakai uang. Nah, teman-teman pasti akan kalah. Oke, berikutnya ada IDX cyclical itu koreksi berhasil mantul. Mudah-mudahan dia bisa berhasil bertahan atau sideways ya. Kemungkinan ini sideways area 920 sampai 905. Jadi dia mungkin akan turun minggu depan atau sideways ya. Waduh, candlenya nggak menarik sekali ya. Mungkin akan turun ke 95 atau 890 ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas ini masih oke sih. Tapi kalau dia jebol, mungkin area sideways-nya itu 920 sampai 866. Oke, itu untuk cyclical masih kurang menarik ya. Apa cyclical? Berikutnya ada properti udah di area resisten kembali ya. Berarti seminggu kemarin itu udah menarik sekali ya. Sekarang mungkin minggu depan masih menguji area resisten 767, tapi jika gagal mungkin akan ke 754 sampai atau sideways di 725 ya. Sideways dia udah breakout tapi masih menguji area support kayak gitulah. Tuh untuk properti semoga jalan. Berikutnya IDX non cyclical ya, yang terakhir. Oke. Untuk daily-nya cukup menarik karena ditutup terakhirnya naik ya. Nah ini udah di area resisten, jadi hati-hati karena kita akan beradu sama all time high ya. Jika dia berhasil buat all time high, mungkin nggak jauh, mungkin akan ke 780 atau 770 terlebih dahulu.
ya, terus dia koreksi ke 760 sampai 750 kembali. Oke, secara tren sekarang masih sideways, try to break out. Oke, segitu aja. Eh, Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf ya. Semua analisa ini disclaimer on ya, bukan ajakan membeli ya, tentu bisa cari salahnya sendiri ya berdasarkan sektoralnya. Oke, segitu saja jumpa kita kali ini. Semoga membantu teman-teman ya, dan semoga teman-teman bisa cuan. Sampai jumpa.